warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang mindset tolak ukur kesuksesan bagi orang Madura yang akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Ferdian Taufiki. Oke, di sini mindsetnya orang Madura. Setiap orang Madura memiliki aspek relasi sebagai struktur inti dalam dirinya, dengan ciri khas makna relasi yang berbeda dengan masyarakat lain yang juga khas. Salah satu aktualisasi makna relasi adalah tradisi budaya masyarakat Madura. Tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk merumuskan makna relasi tradisi budaya masyarakat Madura dalam struktur ontologis transendental. Yang kedua, untuk merumuskan hakikat relasi tradisi budaya masyarakat Madura dalam norma ontologis transendental. Ketiga, untuk merumuskan makna relevansi relasi tradisi budaya masyarakat Madura sebagai prinsip pertama dengan pembinaan jati diri orang Madura. Salah satu filosofi yang dipegang hingga sekarang adalah asapo angin abental ombe apajung sejede, yaitu bermakna berselimut angin, berbantal ombak, dan berpayung sajadah, yang memiliki makna orang Madura harus gigih dalam berusaha, berjiwa bisnis, dan berpegang teguh pada agama. Tingkat kesuksesan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak uang yang dimiliki atau seberapa unggul dan terkenal dirinya. Menurut Zig Ziglar, motivator asal Amerika, kesuksesan adalah mendapatkan banyak hal yang bisa dibeli oleh uang. Namun, di saat bersamaan, kamu juga mendapatkan hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Seperti contohnya, kamu sukses menjadi milioner dengan bisnis-bisnis raksasa yang menghasilkan pundi-pundi kekayaan. Namun kamu tidak bisa membeli cukup banyak waktu untuk dirimu sendiri ataupun keluarga. Masyarakat Madura terpola dari ekologi Tegal yang berbeda dari pola karakteristik masyarakat Jawa, sehingga hal ini masyarakatnya terkelompokkan pada ikatan kekeluargaan. Inilah rahasia terbesar orang sukses. 1. Konsisten. Mereka bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka mulai. Mereka gak setengah-setengah dalam mengerjakan sesuatu. 2. Mereka punya mindset. Lebih baik selesai daripada harus nunggu sempurna. Mereka percaya gak ada yang namanya momen yang tepat. Mereka tak terus bergerak perlahan dan selalu belajar dari kesalahan. Yang ketiga, tidak sibuk membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka fokus pada diri mereka sendiri. Mereka gak mau waktu yang mereka punya jadi terbuang sia-sia karena sibuk membandingkan diri mereka dengan orang lain. Yang keempat, mereka tidak takut mencoba. Bagi mereka gagal itu biasa dan itu enggak apa. Mereka percaya hasil tidak akan mengkhianati usaha mereka. Dan yang kelima, tidak sibuk dengan masalah pekerjaan. Fokus mereka adalah diri mereka sendiri dan masa depan mereka. Mereka percaya orang yang tepat akan hadir di waktu yang tepat juga. Tingkah laku selalu menonjolkan identitas dan kebudayaan dalam interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Di samping membuat citra negatif bahwa suku Madura belum mampu beradaptasi dengan lingkungan dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Di samping khususnya masih sangat sulit untuk dihilangkan.
Pandangan tersebut muncul karena memang sikap yang sangat konservatif terhadap kebudayaan etnis Madura ditunjukkan melalui kehidupan yang eksklusif dan berkelompok tersebut membuat pemahaman tentang kebudayaan di luar kebudayaan etnis. Madura masih sangat rendah keberadaan warga suku Madura yang melekat dengan nilai-nilai filosofis budaya kekerasan. Lebih baik putih pula dalam kurung mati daripada berputih mata kurung tersinggung, yang menjadi landasan budaya Carok. Jelas menggambarkan karakter yang memiliki tingkat keegoisan yang sangat tinggi dalam menghadapi setiap persoalan dalam kemasyarakatan, sehingga persoalan tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi seringkali lebih mengutamakan tindakan kekerasan dengan melakukan penyerangan secara berkelompok. Perubahan sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat dari segi perilaku dan moral banyak sekali terjadi perubahan. Misalkan pada kehidupan masyarakat tidak lagi menonjolkan identitas sebagai orang Madura, tetapi mencoba untuk bergaul dan berusaha belajar tentang hidup dan kebudayaan suku Dayak. Misalkan penggunaan bahasa, orang Madura bisa berbahasa Dayak akan menggunakan bahasa Dayak dalam kehidupan sehari-hari. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di sekolah, di mana jalur pendidikannya berstruktur dan berjenjang dari pendidikan dasar dalam kurung SD, SMP, SMA atau SMK sampai perguruan tinggi. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, pelatihan kerja atau pendidikan keterampilan. Sedangkan pendidikan informal diselenggarakan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar mengajar. Tujuan utama pendidikan adalah meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan perkembangan diri individu. Sebagian besar proses perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan belajar. Belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk menghasilkan suatu perubahan yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Ya baik. Kami akan mengadakan pertanyaan dari masing-masing kelompok. Silakan yang mau bertanya. Baik, saya akan bertanya kepada saudara kami Ferdian Taufiki. Kenapa orang Madura suka bekerja di negara lain, sedangkan di Maduranya sendiri mempunyai potensi yang sangat banyak? Yang lain? Saya. Apakah semua orang Madura itu memiliki mindset yang sama? Oke, yang lain? Bagaimana jika orang Madura tidak memiliki mindset tolak ukur dan apa penyebabnya? Saya bertanya, apa penyebabnya orang Madura itu memiliki mindset tolak ukur yang seperti itu? Mungkin ada yang lain? Saya. Oke, silakan. Apa pengertian mindset tolak ukur kesuksesan orang Madura? Sudah. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari saudara Rafiki. Apakah semua orang Madura itu punya pandangan atau mindset yang sama? Itu jawabannya tidak. Karena semua orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda.
Puas dengan saudara ini? Was. Yang kedua pertanyaan dari saudara Bedrus Soleh. Apa penyebabnya orang Madura memiliki mindset yang seperti itu? Ya, karena bagi orang Madura mempunyai uang yang banyak akan bisa membeli segalanya. Puas saudara Bedrus? Puas. Yang ketiga soal dari saudara Fikri. Bagaimana jika orang Madura tidak memiliki mindset tolak ukur? Apa penyebabnya? Madura akan tetap hidup dengan perekonomian yang seadanya. Hal yang menyebabkan itu terjadi yaitu karena setiap orang memikirkan urusan akhirat, sehingga mereka tidak mempunyai mindset tolak ukur suka. Ya, puas dari saudara Fikri? Puas. Yang keempat, pertanyaan dari saudara Imam. Kenapa orang Madura bekerja di negara lain sedangkan di Maduranya sendiri memiliki potensi yang banyak? Ya, saya akan menjawab dari saudara Imam. Karena mereka ingin pekerjaan yang instan. Kuat dengan saudara Imam? Puas. Maksudnya gini, Imam. Orang Madura itu gak mau kerja yang berat-berat. Apa namanya? Gaji 1,5 juta sudah senang. Ya, baik dari ini lupa ada satu pertanyaan lagi dari saudara Rafli. Apa pengertian mindset tolak ukur kesuksesan orang Madura? Berikan contohnya. Pandangan orang Madura dikatakan sukses apabila mereka sukses di dalam segala hal, baik di bidang ekonomi ataupun di bidang pendidikan. Oke. Cukup. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurangnya lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.